فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari huruf-huruf jar, berkaitan dengan rubba yang dia memiliki kekhususan. Apa di antara kekhususan rubba, Iqbal? Nah, dia harus berada di awal satu kalam karena memiliki sadrul kalam. Yang kedua apa? Ismail. Di antara kekhususan rubba. Yang paling mudah apa? Apa Abdul Aziz? Paling awal itu. Apa Hudzaifah? Nah, khusus masuk pada isim nakirah. Dan terkadang bisa masuk pada dhamir, tapi dhamir yang khusus. Dhamir apa itu? Ibrar. Rubba bisa masuk pada dhamir tapi khusus. Dhamir apa? Tahim. Khusus masuk pada dhamir ghaib mufrad mudzakkar atau mufrad mudzakkar ghaib, sama. Yaitu dhamir ha. Rubbahu. Dan ini yang rajih berhubungan dengan rubba, dia hanya bisa masuk pada dhamir ha ini. Kemudian didatangkan setelahnya sebagai penafsir yang di-i'rab sebagai apa? Zubair. Tamyiz. Nah, tamyiz ini baru yang diinginkan. Nah, seperti apa? Kedudukannya seperti majrur dengan rubbanya, ikhwan. Rubbahu misalnya apa? Rijalan. Seperti rubbah rijalin. Paham? Cuman di situ ada hak dhamir, maka setelah hak dhamir didatangkan isim yang mau dijarkan. Kalau seandainya tidak ada hak, di-i'rab sebagai tamyiz. Kemudian di antara kekhususan rubba juga apa, Yusuf? Bisa dihapus. Nah, bisa dihapus. Nah, dan digantikan dengan wawu atau fa atau bal. Nah, bisa digantikan dengan wawu atau fa atau bal. Dan yang paling banyak wawu, makanya disebut wawu rubbah. Bahkan sebagian mengatakan wawu rubbah ini yang menjarkan, dan yang rajih yang menjarkan rubbah yang mahdhuf. Baik.
Qala ziyadatu ma ba'da min wa an wal ba wal kafi wa rubba. Sekarang berkaitan dengan pemberian tambahan ma. Nah, ma zaidah yang didatangkan setelah min, an, ba, kaf dan rubba. Qala wa tuzadu ma katsiran ba'da min wa an wal ba. Fala takuffuhunna an amalil jar. Dan ditambahkan ma, ya, dengan penambahan yang sering, yang banyak. Nah, kita terjemahkan lebih mudah, dan banyak ditambahkan ma setelah min, an, kemudian ba. Tiga ini. Jadi mimma, amma, bima. Itu. Ditambahkan ma setelahnya. Dan ma tersebut tidak mencegah huruf-huruf jar tadi dari amalan jar. Berbeda dengan apa? Ketika masuk pada inna. Ya kan telah kita lewati dulu. Nah, ketika masuk pada inna dan akhwatnya, maka ma ini dia apa fungsinya? Ketika masuk pada inna kasfi, mencegah, maka dinamakan ma apa? Makafah. Innama. Makanya, nah, ketika ada ma, innamal mu'minuna ikhwah. Ketika tanpa ma, harusnya bagaimana? Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ma-nya dihilangkan, innal mu'minina ikhwah. Jadi ma tersebut mencegah amalan inna. Tapi kalau pada huruf jar ikhwan, tetap, ya, tetap. Jadi ma tidak mencegah dari amalan jar. Perhatikan contoh nahwu mimma khati'atihim. Nah, mimma khati'atihim. Ketika ingin mudah menerjemahkan dan memahami ayat, ikhwan, untuk huruf-huruf zaidah, maka nah, pertama kita apa? Kita tidak perlu memperhatikannya dulu. Seakan-akan tidak ada min khati'atihim, sehingga ma tidak perlu diterjemahkan. Min khati'atihim disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, baru ma di sini sebagai penegas, sebagai taukid. Nah, kemudian amma qalilin, ai an qalilin. Fabima naqdihim, ai fabinaqdihim, disebabkan karena apa? Karena pengingkaran mereka terhadap perjanjian. Baik, perhatikan min setelahnya ada ma zaidah, yang dalam Al-Quran kita i'rab sebagai silah taukid, ya, silah wa taukid. Dari ayat mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mimma min harfu jar ma silah wa taukid. Khati'atihim ismun majrurun bimin wa alamatu jarihil kasratu dhahirah ala akhirih. Ha dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi ughriqu. Berarti apa? Min khati'atihim ughriqu. Naam. Kemudian kalau mau disematkan taukidnya dalam penerjemahan, ya betul-betul dikarenakan kesalahan mereka itulah mereka ditenggelamkan. Amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ini juga an harfu jar ma silah wa taukid, qalilin ismun majrurun bi an. Sehingga ma itu ikhwan seakan-akan tidak ada kalau dalam pengiraban. Tapi dari si makna dia memberikan makna at-ta'kid.
Qala wa tuzadul ba'dal kafi wa rubba wal ghalib an takuffahuma 'anil amal. Dan ditambahkan pula ma ini pada setelah kaf dan rubba, kama dan rubbama, ya, rubbama. Dan mayoritasnya pada penggunaan ma zaidah setelah kaf dan setelah rubba, dia mencegah dari amalan. Fayadkhulani hina idzin 'alal jumal, sehingga keduanya yaitu kaf dan rubba yang sudah kemasukan ma, ya, masuk pada apa? Pada jumlah-jumlah. Itu setelahnya masuk pada jumlah. Setelah ada ma. Baik itu jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Nah, kenapa al-ghalib an takuffahuma 'anil amal, ikhwan? Dikarenakan keduanya yaitu kaf setelah ditambah ma maupun rubba setelah ditambah ma itu menjadi seperti satu kesatuan, ikhwan. Jadi kama dan rubbama itu dihukumi seperti satu kesatuan, sehingga amalan jarnya hilang. Ya, amalan jarnya hilang. Kaqaulihi, contohnya rubbama awfaitu fi 'alamin tarfa'an thawbi syamalatu. Ini untuk contoh rubbama yang masuk pada jumlah apa ini? Masuk pada jumlah apa? Apa Ilyas? Ismiyah. Awfaitu fi'liyah. Nah, masuk pada jumlah fi'liyah. Taib awfaitu ay asyraftu. Al-alam maksudnya al-jabal, gunung. Asy-syamalat jam'u syamal. Wa hiya ar-rih allati tahubbu min hadhihi nahiyah. Nah, taib yaitu angin yang bertiup dari arah utara. Berarti rubbama awfaitu fi 'alamin, maknanya katsiran minal awqat asyraftu ala makanin 'alin min jabal. Ya, banyak dari waktu-waktu yang kumiliki aku melihat di tempat-tempat yang tinggi di gunung. Li'angdura ilal adu ma sana, untuk melihat musuh apa yang mereka lakukan. Li'arji'a ila qaumi fa ukhbirahum, untuk aku kembali ke kaumku sehingga menghabari mereka. Baik. Syahidnya rubbama awfaitu fi 'alamin. Di sini rubba harfu taktsir. Wa qila li taklil, dan dikatakan juga di sini menunjukkan makna taklil. Baik. Tapi dibantah oleh Ibnu Hisham, al-bait masukun lil iftikhar wa la yunasibuhu taklil. Nah, ini qarinahnya, kawan. Bait itu kan untuk membanggakan dirinya. Aku ini orang yang banyak menaiki gunung-gunung untuk memperhatikan musuh. Sebagai apa? Sebagai mata-mata untuk mencari kabar tentang keadaan musuh. Ini sesuatu yang dibanggakan, sehingga tidak cocok kalau bermakna taklil. Makafah. Nah, ini kalau ma di sini seperti pada kama dan rubbama, ikhwan, kita katakan makafah, yaitu maksudnya dia mencegah amalan kaf dan amalan rubba dari menjarkan. Awfa itu fi'il wa fa'il fi 'alamin jar majrur muta'alliqan bi awfa itu. Sampai di sini yang dibutuhkan dalam syahid. Wa qawlihi akhun majidun lam yukhzini yawma mashhadin kama sayfu amrin lam takhunhu madharibuh.
Syahidnya apa? Kama saifu amrin lam takhunhu madharibu. Taib. Madharibu kalau majid, nah jelas karim, syarif, yang mulia, dermawan. Akhun majidun, saudara yang mulia. Lam yukhzini yauma masyhadin, ya tidak akan menghinakanku di hari apa? Yauma masyhad, yaitu maksudnya di hari berkecamuknya perang. Kama saifu amrin, sebagaimana pedangnya Amr, lam yakhunhu madharibuh. Madharibuh madrabu saif, nahu shibr min tarafih. Nah, yaitu ujung pedangnya, yaitu satu jengkal dari ujung pedang, itu namanya madharib. Sebagaimana pedang Amr, ujung pedangnya tidak mengkhianatinya. Disabatkan ke kanan ya ke kanan, tidak akan mungkin dia belok ke kiri. Syahidnya di sini kama masuk pada jumlah apa? Ghazi. Jumlah ismiyah. Naam. Dan tidak menjarkan. Berarti kama kaf harfu jar mas kafah. Dan dia zaidah jelas. Saifun mubtada wa mudhaf amir mudhaf ilaih. Lam takhunhu madharibu. Naam. Lam harfu nafyin wa jazmin takhunhu fi'il mudhari' majzumun. Kemudian ha dhamir muttasil sebagai maf'ulun bih. Syahidnya jelas pada kama saifu amrin lam takunhu madharibuh. Qala wa qad la takuffuhuma, dan terkadang ma tersebut tidak mencegah amalan kaf maupun rubba yang telah ditempelinya. Nah, kakau tapi ini sedikit ikhwan. Sedikit karena apa yang ghalib, yang mayoritas adalah apa? Mencegah amalannya. Rubbama darbatin bisayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla'i. Sayfun saqil maksudnya majlu. Taib, yaitu pedang yang apa? Sudah ditajamkan, diasah. Coba dilihat. Ini di kamus, dipastikan. Busra jelas baldatun bisyam, an-najla al-wasi'ah al-bayyinatul ittisa'. Di sini yang diinginkan apa? Yasifu nafsahu bisyaja'ah wal iqdam wa tadmiril adu. Yaitu mensifati dirinya dengan keberanian. Nah, dan senantiasa maju ke depan dan menghancurkan musuh. Berarti rubba di sini harfu taklil.
Tapi sepertinya tidak tepat kalau di situ sebagai harfu taklil. Karena di sini juga dia membanggakan dirinya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Lebih tepat kalau harfu taksir. Nah, kalau di syarah, nah maknanya katsiran ma basyaral hurub wa kana minhu baina jihadin busra darbatun bisayf aw ta'natun wasi'ah biruf. Apa? Akil. Sudah digilapkan, sudah diasah ya. Nah, syahidnya akhwan, rubbama masih bisa menjarkan darbatin. Kalau di sifati apa rubba ini sebagai harfu taklil berarti sedikit pukulan pedang yang telah diasah di antara busra dan tusukan tombak. Nah, atau tusukan yang lebar. Wa qawlihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimi. Tayyib, wa nansuru maulana, maula al-maksud huna al-halif, yaitu orang-orang yang menjadi sekutu, nah, memiliki perjanjian untuk saling tolong menolong dan bahu membahu menghadapi musuh. Ini yang dimaksud maula di sini. Al-majrum ay al-mujna alaih, yang dizalimi. Al-jarim huwal jani. Berarti maknanya nu'inu halifana wa nusa'iduhu ala aduwihi ma'annana na'lamu annahu kasairin nasi mujna alaihi wa jani. Maksudnya apa? Di sini menunjukkan ta'assubnya jahiliyah, kawan. Yang penting orang yang telah menjadi teman. Kami akan menolong sekutu-sekutu kami, dan dalam keadaan kami tahu bahwasanya dia sebagaimana manusia yang lain. Nah, terkadang terzalimi dan terkadang zalim, tapi pokoknya kita bantu saja, baik terzalimi maupun zalim. Nah, ini prinsip jahiliyah. Syahidnya kaman nasi, ya, majrumun alaihi wa jarimi, ay madlumun alaihi wa zalim. Nah, untuk memahaminya, ya, ma-nya dibuang saja, kan nasi, nah, seperti manusia biasa. Di sini kama tetap bisa menjarkan. Cuma ini sedikit, dan zahirnya kebanyakannya hanya digunakan dalam syair-syair. Kemudian perkara penting, ikhwan, berhubungan dengan jar majrur. Bahwasanya jar majrur itu la budda lahu min muta'allaq. Jadi jar majrur itu ketika antum mengi'rab harus mencari muta'allaqnya apa. Nah, ini termasuk hal pokok dalam mengi'rab jar majrur. Karena apa? Jar majrur la budda lahu min muta'allaq dengan fathah. Itu sesuatu yang dia kaiti, dia berkait terhadapnya. Dan muta'allaq tersebut bisa berupa fi'il atau isim yang menyerupai fi'il dari isi penunjukan suatu hadas. Nah, biasanya berupa isim, masdar.
Nah, contoh ikhwan misalnya jar majrur muta'alliqun bil fi'il. Contohnya misalnya yang paling mudah marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Nah, bi Zaidin jar majrur muta'alliqun bi fi'il apa? Marartu. Baik. Nah, dari sini kita katakan bahwasanya maksud dari ta'liq ini ya kawan, yaitu pengkaitan jar majrur dengan fi'ilnya, yaitu apa? Mencari baik, siapa yang beramal pada jar majrur itu. Baik, yaitu mengkaitkan amalannya, apakah dia pada kedudukan jar atau kedudukan nasab atau kedudukan rafa. Baik. Nah, seperti ini berarti marartu bi Zaidin. Berarti apa? Untuk contoh kedudukan apa? Jar majrur muta'alliqan bi marra. Sebagai apanya? Marartu bi Zaidin berarti sebagai maf'ulun bih, karena maknanya aku melewati Zaid, sehingga fi mahalli nasbin. Kemudian terkadang juga dia muta'allaq dari jar majrur tersebut berupa apa? Berupa isim yang menyerupai fi'il, dalam artian menunjukkan hadas. Seperti kalau marartu bi Zaidin kita buat menjadi isim, menjadi Zaidun mamrurun bihi. Zaidun mamrurun bihi. Nah, maka di sini jar majrur muta'alliq bi mamrur. Zaidun mamrurun bihi. Berarti bihi itu muta'alliq dengan mamrur yang menduduki kedudukan sebagai naibul fa'il. Kemudian faedah yang kedua berhubungan dengan pembagian jar majrur dari sisi yang lain, dari sisi amalannya dan dampak yang dia timbulkan. Kalau dulu kan pembagian jar majrur dari sisi dia masuknya kemana. Ada yang khusus masuk pada isim nakirah, ada yang bisa masuk pada isim dhohir dan dhamir dengan perincian yang telah lewat. Nah, sekarang pembagian yang lain jar majrur, huruf jar terbagi jadi 3, yaitu huruf jar asli. Yang pertama huruf jar asli. Nah, huruf jar asli inilah yang tadi disebutkan pada faedah pertama, bahwasanya dia memiliki muta'allaq dan menunjukkan atas satu makna. Jadi harfu jar asli huwa alladhi yakunu lahu muta'allaqun wa yadullu ala makna. Ini huruf jar asli seperti min, ila, an. Dia memiliki muta'allaq dan menunjukkan makna. Seperti misalnya min lil ibtida, ila lil intiha misalnya. Dan ini mayoritasnya, mayoritas huruf jar maksudnya huruf jar asli. Kemudian yang kedua harfu jar zaid. Harfu jar zaid ini ikhwan alladzi la yakunu lahu muta'allaq wa la yadullu ala makna. Jadi tidak memiliki muta'allaq dan tidak menunjukkan makna, dia sekedar tambahan tok. Kemudian yang ketiga harfu jar syabih bizaid, huruf jar yang menyerupai zaid. Yaitu alladzi la yakunu lahu muta'allaq wa yadullu ala makna.
Dia tidak memiliki muta'allaq, tapi dia menunjukkan makna. Taib, tidak memiliki muta'allaq, tapi apa? Dia menunjukkan makna. Ini makanya dinamakan syabih bizzaid. Dan untuk perincian mana-mana saja anggotanya, ikhwan, nah insyaallah didapati pada pembahasan awamil nahwiyah. Di sana lebih rinci, dan contoh-contohnya juga lebih banyak. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya, fasalun al-makhfud bil idhafah, yang dijarkan dengan sebab idhafah. Ini jenis yang kedua dari makhfudat. Faslun wa ammal makhfud bil idhafah fa nahwu ghulamu Zaidin. Adapun yang makhfud dengan sebab idhafah, contohnya adalah ghulamu Zaidin. Al-idhafah lughatan al-isnad. Taqulu adhaftu dhahri ilal ha'id. Maksudnya asnadtuhu ilaih. Ketika mengatakan adhaftu, aku mengidhafahkan punggungku ke tembok. Maksudnya apa? Aku sandarkan punggungku ke tembok. Ini makna apa? Makna idhafah secara bahasa. Adapun secara istilah, isnadu ismin ila ismin bitanzilihi manzilata tanwinihi aw ma yaqumu maqamah. Nah, ini makna idhafah. Jadi adalah penyandaran suatu isim ke isim yang lain dengan menempatkannya seperti kedudukan tanwin isim yang disandari, atau hal-hal yang menduduki kedudukannya. Nah, contohnya ikhwan, ghulamu Zaidin. Ini kan Zaidin disandarkan kepada apa? Gulam. Yang Zaid ini ditempatkan seperti kedudukan apa? Tanwin pada gulamun. Aslinya kan gulamun. Oleh karena itulah ketika ada idhafah, maka mudhafnya itu tidak boleh ditanwin. Karena apa? Tanwin pada gulamun sudah digantikan kedudukannya oleh apa? Siapa? Oleh Zaid. Oleh Zaid. Baik. Nah, ini makna idhafah. Yang awal dinamakan mudhaf, dan yang kedua dinamakan mudhafun ilaih, yang senantiasa majrur. Nah, inilah yang menjadi apa? Pembahasan kita pada mudhaf ilaihnya. Qala wa yajibu tajridul mudhafi minat tanwin, dan wajib untuk membebaskan mudhaf dari tanwin, yaitu tidak boleh mudhafnya itu diberi tanwin sama sekali. Qala yajibu tajridul mudhaf minat tanwin wa minan nun liwuqu'il mudhafi ilaihi mahallaha. Ditambahkan pada catatan kaki, perhatikan, wajib mudhaf itu apa? Dilepaskan dari tanwin dan juga dari nun. Kenapa? Karena jatuhnya mudhaf ilaih pada kedudukannya. Taqul hadza hulamun, fa idza adaftahu hadafta tanwinahu, fataqul hadza hulamu Zaidin. Ya, hadza hulamun, ini seorang budak. Kalau kamu mengidhafahkan pada pemiliknya, maka engkau buang apa? Tanwinnya, sehingga engkau katakan ini budaknya Zaid. Baik. Ini untuk contoh yang melepas tanwinnya. Kemudian yang dilepas nunnya, ikhwan, contohnya taqul jaa ghulama Zaidin. Ghulama Zaidin.
Wa katibu amrin, jaa katibu amrin. Perhatikan cara penulisannya. Nah, kalau diidhofahkan ikhwan, tidak perlu ada alif fariqah. Tidak perlu ada katibu ditambah alif fariqah, tidak perlu. Naam, cuma tinggal dibuang nunnya saja. Asluhu, dan asalnya gulamani dan katibun. Jaa gulamani. Ketika isim mutsanna mau diidhofahkan ikhwan, maka nun naam dibuang. Kemudian baru diidhofahkan gulama zaidin, atau katibun menjadi katibu amrin. Fahudifat nunul mutsanna wa nunul jam'i indal idhofati kama hudifat tanwin. Dari sini kita ketahui bahwasanya nun mutsanna dan nun jama' dihilangkan ketika idhofah sebagaimana dihilangkan tanwin. Nah, makanya kemudian didatangkan dalam teka-teki nahwu, yaitu apa? Jaa Abdullah. Nah, jaa Abdullah. Orang secara sekilas, nah ini salah. Gimana kok jaa Abdullah? Ya tidak. Harusnya apa? Jaa Abdullah. Kalau secara orang logisnya pikir pertama kali jaa Abdullah. Karena apa? Ya, abdun harus marfu. Tapi ini gimana i'rabnya jaa Abdullah? Kok mansub? Nah, pikirannya kan mansub. Padahal yang diinginkan apa? Abda, ya dari abdani. Ada alifnya. Tapi ketika dibaca kan enggak dibaca Abdallah, ya kan? Langsung Abdullah. Maka di situ nam mutsanna yang dimaksudkan abdani, nam kemudian diidhofahkan kepada lafzul jalalah Allah. Nunnya dibuang. Qala wa min nunai tathniyah wal jama', dan juga wajib dilepaskan ketika diidhofahkan, ya mudhofnya dilepaskan dari apa? Dua nun, baik nun tathniyah maupun jama'. Ini baru saja dicontohkan. Nahu gulama zaidin wa katibu amrin. Baik, adapun i'rabnya mudah. Nah, karena untuk mudhaf itu sesuai kedudukannya. Nah, di dalam jumlah, kemudian mudhafun ilaih senantiasa majrur. Baik. Adapun jenis idhofah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza subhanakallah.